qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir baik berdiri, nah itu dia. Saya enggak melihat orang mengamalkan zikir berdiri kecuali hanya beberapa ahli zikir di Indonesia. Salah satunya pengamal zikir tarekat Samaniyah di Sulawesi. Di Sumatera sudah jarang, karena di Sumatera sudah banyak wahabinya, dibid'ahkan. Kita ini bukan wahabi, jangan ikut menyalahkan. Kalau tidak sepakat, cukup katakan itu bukan seleraku, selera zikirku tidak begitu, cukup. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Adinda siapa tadi? Samsul. Suka bola kan? Suka. Itu kalau nonton bola, ya, sepak apa kalau orang lama sebutnya? Sepak kaki, sepak bola. Sepak bola ya. Kalau bolanya mau gol, pasti kakinya naik tuh, langsung berdiri. Ya. Tuh. Boleh kan tuh? Bid'ah itu. Kalau ada kopiah-kopiahnya copot itu. Ini orang zikir, bolanya adalah kalimatullah. Sedang dia hendak pukulkan masuk kepada gawang kolbunya, maka dia berdiri Allahu Akbar. Itu rahasianya. Kenapa ada orang-orang yang berzikir suaranya meninggi? Karena itu lafaz sedang dia golkan terus Allah, Allah. Kecepatan di sini lain dengan yang di mulut, yang di mata. Apabila kita faham ilmu ini, maka saya tidak menyalahkan mereka, walaupun saya tidak melakukan itu. Ya, tapi saya tidak menyalahkan. Kenapa? Ada kitabnya, ada ilmunya. Dulu diambil zikirnya di Madinah Al-Munawwarah. Sampai hari ini, karena di Madinah zikir ini dibid'ahkan oleh ulama-ulama resmi. Nah, ini ada ulama resmi yang tidak resmi. Maka zikir ini berpindah ke Mesir, berpindah ke Suriah, ke Lebanon, ke Baghdad, berpindah ke Maroko. Sampai hari ini masih ada. Di Thariqat Syaziliyah, Khalwatiyah, Sabaniyah, di Sudan, itu masih banyak orang zikir ratib berdiri. Itu tidak masalah. Boleh ya? Boleh. Itu dalilnya. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Cukup Adinda ya? Adinda Samsul? Oke. Tadi ada ibu yang di belakang. Ibu asli mana? Makassar. Maros. Oh, Maros itu kampungnya tarekat Samaniyah itu. Samaniyah, Khalwatiyah, macam-macam lah ya. Bagaimana cara kolbu merindukan Allah atau Rasulullah? Kolbu ini tidak mampu merindukan Allah kecuali melalui Rasulullah. Tapi adakah kita yang bertemu Rasulullah? Kan belum. Maka kita mesti merindukan orang yang bertemu Rasulullah SAW, atau orang yang bertemu dengan muridnya dia, atau muridnya bersambunglah kepada mursyid. Itulah kalam Nabi, tuba liman ra'ani wa ama Nabi. Lalu diulang, tuba liman ra'ani wa lam yarani. Tuba terus diulang sampai 7 kali jika mau sampai sekarang. Beruntung, berjaya, berbahagia siapa saja orang yang melihatku iman kepadaku, tidak bertemu aku bertemu muridku, tidak bertemu muridku ketemu murid-muridku, terus sampai hari ini. Oleh karenanya Rasulullah memberikan sallallahu alaihi wasallam apa? Penghubung batin yang disebut ru'yah manamiyah, mimpi bertemu beliau. Itu mahal sekali. Hanya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak diberikan kepada orang yang kolbunya berisikan kebencian-kebencian. Kita ini semua pendosa, tapi jangan pembenci. Semua ini
punya maksiat dalam diri kita. Nggak ada yang mata bermaksiat, telinga maksiat, lisan maksiat, kolbu maksiat. Semua ada maksiatnya. Kaki, tangan, kemaluan, semua kita ada maksiatnya. Apa yang tidak perlu, yang tidak boleh ada? Jangan ada kebencian. Inilah pesan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah sirnya Rasulullah. Apa sirnya Rasulullah? Rahmatan lil alamin. Itu sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang ada sir ini dalam kalbunya, dia akan mampu merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat bagi semua. Ini baru satu tarekat sudah benci tarekat lain. Baru satu manhaj sudah benci manhaj yang lain. Baru satu mazhab sudah merendahkan mazhab yang lain. Baru satu guru merendahkan guru yang lain. Bagaimana akan dapat sirnya Rasulullah SAW? Gak mungkin dapat. Jadi mulai ambil sir ini, sir rahmatan lil alamin. Coba mulai menyayangi pohon disayang, kucing disayang. Jangan ditendang kucingnya, apalagi disiram pakai air panas. Ya, tidak baik. Semut pun mulai disayang, kecuali yang mengganggu baru boleh dibunuh. Jangankan itu, kata Rasulullah SAW. Rasulullah pun penyayang kepada binatang yang kita sebut najis, anjing. Apa kata beliau? Laula annaha ummatun minal ummah. Seandainya si anjing itu bukanlah umat di antara umat-umat makhluk Allah, la amartu biqatliha. Aku akan perintahkan kalian untuk membunuhnya. Tapi karena dia bagian dari umat dan rasul dari semua umat manusia, umat alam semesta, hewankah dia, tumbuhankah dia, adalah Rasulullah. Maka kita menyayangi semua. Itu sebabnya pohon ketemu Nabi, dia menunduk. Hewan, onta ketemu Nabi, ontanya sujud. Antum bisa bayangkan, Nabi dikenal oleh seluruh makhluk. Apa kata beliau? Ma min ahadin fis samai wal ard, fis samawati wal ard. Tidak ada makhluk di langit atau di bumi illa wa ya'rifuni, kecuali mengenal aku, bahwa aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kecuali dua golongan, saqalain, dua golongan, asil jin wal ins, jin dan manusia yang durhaka. Semua merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang durhaka, mendurhakai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri-ciri kita beragama ini tambah baik bukan tahajudnya yang bertambah. Istiqomah iya, bertambah itu lain cerita. Ciri-ciri orang itu beragamanya tambah baik, dia tambah menjiwai Bismillahirrahmanirrahim. Dia tambah penyayang kepada siapapun. Pasti merindukan Rasulullah SAW. Pasti bertemu beliau sebelum meninggal walaupun sesaat. Jaminannya sudah ada, karena di situ ada nama beliau. Wabil mu'minina raufur rahim. Itu laqad ja'akum, ujungnya wabil mu'minina, dan dia terhadap orang beriman rauf rahim. Jadi tidak usah sulit-sulit. Nah, mulai sholawat, pelajari hidupnya sehari-hari, tiru akhlaknya, bukan model bajunya.